Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di nama Tuhan. Dan semoga Bapak Ibu semuanya sehat ya. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama bersukacita menyembah Dia Tuhan atas hidup kita. Mari kita pujikan pujian bersuka di dalam Tuhan. Mari kita sambut nyanyi yang bersukacita. Oh
kita dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari Bapak Ibu, kita datang dengan sepenuh hati kita untuk menyembah Dia, karena Dialah yang mengenal setiap kita. Kau mengenal hatiku. Jiwaku pun tenang.
pergumulan yang kami sedang hadapi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kepadamu. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami sering Tuhan Yesus berbuat dosa. Kami sering melakukan hal yang menyakitimu. Perkataan kami menyakitimu, menyakiti orang-orang di sekitar kami, saudara kami. Perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Kau mengampuni kami. Kau mensucikan setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya melalui penebusan dosa dari-Mu Tuhan, Kau mengampuni kami Tuhan Yesus. Kau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui seluruh keberdosaan kita di hadapan Tuhan, anugerah pengampunan dinyatakan di tengah-tengah kita sekalian. Dan pengampunan dari Tuhan terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian Bapak Ibu Saudara, anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari surat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian Bapak Saudara, berita anugerah yang diberikan untuk kita pada saat ini. Mari kita respon dengan menaikkan pujian kesanggupan, bukti kebesaran-Mu. Dan setelah itu kita akan saling berjabatan tangan, menyatakan salam damai. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan berikan salam damai. Kita menanggapi berita dan pengampunan yang telah kita terima.
Selamat pagi anak-anak sekolah ini. Selamat pagi. Semua sehat ya? Sudah pada makan belum? Oh, belum sama. Ya, hari ini sudah siap mau sekolah minggu? Sudah siap ya? Oke, ini adik-adik mau nyanyi atau mau apa ini? Mau persembahan apa? Ayat hafalan. Oke, siapa? Siapa namanya? Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ada lagi? Oke. 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada lagi? Sudah cukup ya, guru sekolah minggu? Baik, ya Bapak Ibu, sebelum anak-anak akan mengikuti sekolah minggu, mari kita mendoakan mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini kami juga bersama-sama dengan anak-anak kami yang saat ini akan mengikuti sekolah minggu. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini kepada guru sekolah minggu, pengajar sekolah minggu, supaya melalui mereka Tuhan Kau memberikan penguatan pada anak-anak, Kau memberikan pencerahan dalam diri anak-anak kami, sehingga mereka sejak saat ini sungguh-sungguh berangkat, bertumbuh, dan menghasilkan buah pada saat nanti di dalam Kristus Yesus. Kami mengimani anak-anak sekolah minggu adalah pilar untuk masa depan gereja kami. Kami serahkan Tuhan, anak-anak kami ini seutuhnya dalam pimpinan Roh yang Kudus. Dalam nama Yesus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Oke, selamat bersekolah minggu ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari siapkan pikiran kita, siapkan hati kita terima berkat dari yang melalui firman hari ini. Mari kita naikkan pujian jadi seperti ini. Mari sama-sama kita katakan, Bapa Engkau setia.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan meresapkan dalam hati. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pikiran dan hati kami siapkan terbuka untuk mendengarkan kehadiran hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Engkau berkenan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu yang hina ini sungguh-sungguh perkataan yang Tuhan berkenan. Dan kiranya Roh Kudus juga tidak hanya menolong hamba-Mu, tapi juga umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menolong supaya firman yang didengar tidak hanya didengarkan semata, tapi sungguh-sungguh terpatrai dalam hati dan sungguh-sungguh dihidupi dalam perjumpaan hidup keseharian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari seberapapun yang membawa Alkitab atau kitab suci yang ada di tab, mari kita buka bersama-sama. Hari ini saya diberi mandat oleh seksi rohani, dalam hal ini Pak Pendeta yang mewakili saya, untuk membahas tentang surat Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 20. Semoga sudah menemukan Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Baik, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka dahulu kamu ada kegelapan, memang kamu dahulu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahlah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu,
sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membawa Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menghidupi dalam praktek kehidupan nyata hari lepasan Hosi. Cukup panjang bacaannya ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Semua dalam keadaan baik? Semua dalam keadaan sehat? Penuh sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Tentunya menjadi harapan kita semua, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan kesehatan, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Ya, terlebih dalam suasana apa ini? Pada mudik semuanya. Siapa yang mudik ini? Baru mudik? Katakan. Oh, orang lokal semuanya. Tidak ada di perantauan ya. Baik. Jadi waktu saya pagi ibadat jam 5 di PKJ 3, saya banyak melihat para pemudik berdatangan. Jadi anak-anak dari jemaat yang merantau di berbagai tempat ya, pada datang. Ini kan dalam suasana apa, Bapak Ibu? Suasana hari Minggu tuh ini. Ini kemarin liburan karena hari raya nyepi. Terus hari ini kita menyepi karena ya ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan besok kita meramai. Bukan menyepi karena besok kita juga ikut ya dalam suasana kebahagiaan saudara-saudara kita. Kita juga ikut dong merayakan. Kita juga ikut apa? Oh ini kan lain, sinangga dulu. Ya dari rumah ke rumah dan lain sebagainya. Lumayan ya, makan snack. Kalau didatangi 10 rumah dapat berapa snack itu. Ya, Bapak Saudara, saya sungguh bersyukur ini kali ke-3 ya saya ada di KMI ini. Pertama dulu waktu apa ya? Waktu penghabisan Pak Fred itu. Dan yang kedua acara apa saya lupa, dan ini yang ketiga. Nggak terasa ya. Dulu masih 30-an, sekarang sudah 33 gitu ya. Tidak percaya. Tiga. Panasnya sudah kuliah saudara ya. Itu mungkin nggak percaya ya. Sudah kuliah saya kan. Perguruan tinggi. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan di GKMI Siloam ini. Ketemu Pak Pendeta Emeritus yang masih sehat dan itu luar biasa. Salam Bapak.
Ada sahabat saya juga, kakak kelas teologi ya. Ada sahabat-sahabat yang lain, saya lupa sebut namanya. Ada juga yang ketemu tiap di pasar, ternyata anak Tuhan. Saya nggak menyangka. Ya, kemudian ketemu juga keluarga jemaat saya. Di sana ada Pak Lili, ternyata di sini keluarganya bingit ya, banyak banget ya. Kakaknya ada, adiknya dan sebagainya. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan di GKI Suami, dan salam dari jemaat Tuhan di tempat saya melayani di GKJ Salatiga di depan kampus persis, depan kampus persis di sini. Saya melayani baru sekitar 23 tahun, baru 23 tahun, kalah dengan Pak Jan. Pak Jan berapa Pak? Sampai Purna. Saya ingin sekali Purna masih sehat, masih melayani, masih ngomong jujur Pak ya. Nah, seperti GKI. Karena waktunya itu kan majelis di tempat kami. Jadi kita semua bersaudara, amin. Entah GKI, GKJJ, tahu GKJJ ya? Bisa jalan-jalan. Minggu pertama GKI, kedua GKJ, kita ke gereja ini, ke tempat free. Ya. Inilah realita yang selalu kita ada. Saudara, apa berpanjang lebar ya, saya nanti di majelis Pak, khotbahnya jangan lama-lama, ini prolognya baik lama sekali ya. Nanti dilaporkan majelis saya. Nah, saudara, baik, bacaan kita hari ini merupakan bacaan yang mungkin sudah berulang kali kita baca, kita dengar, betul? Tapi berulang kali kita tidak mampu melakukannya, betul ya? Bodoh Pak, saya bisa melakukannya, ya puji Tuhan. Tapi kita juga menyadari, nah ini hidup sebagai anak terang ini tidak mudah, apalagi di tengah-tengah situasi yang mengitari kehidupan kita. Saya teringat ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian, pergaulan yang kita miliki, yang kita bangun, itu bisa mempengaruhi ya, kebiasaan yang positif, yang baik, yang selama ini kita hidupi. Jadi pepatah mengatakan, bergaul dengan harimau, kamu akan menjadi apa? Akhirnya menjadi harimau juga. Bergaul dengan serigala, akhirnya kamu akan menjadi serigala juga. Jadi ingat perkataan Paulus di 1 Korintus berapa itu, bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Di lingkungan yang di sekitar kita bisa mengganggu, merusak kebiasaan positif yang ada, yang sudah sejak kecil mungkin ditanamkan oleh orang tua kita. Kan banyak orang tua yang kemudian kaget, anakku seperti ini, dia itu diam, pendiam, penurut, dia itu selalu tidak membantah, tapi kok akhirnya dia narkoba atau apa. Anak saya itu mendidik anak saya itu untuk berkata jujur, berkata apa yang baik, tapi kok pulang-pulang omongannya beruang, cicak, apalagi kodok. Jadi omongannya rusuh dan saya pernah dilaporin oleh orang tua ASN, anak suamiku ini, Pak, ini kalau bingung Pak, anak saya ini kok cangkemnya, nah anak-anaknya sendiri rusuh. Saya tuh nggak pernah ngajari gitu Pak, tapi kok kalau dia marah atau apa nyebut A, S, gampang sekali. Ayo ada nggak yang gampang saya mengatakan itu? Kiri, baik, ya, bedok, kan malah bagus ya, bedok bangun ya, pada kiri atau apa, ya, mudah itu ngomong
kata-kata yang nggak baik, yang kotor itu, bahkan sering sikapnya sembrono. Nah ini kenapa ini Pak? Ada apa ya ini? Pergaulan itu, perjumpaan diri kita dengan yang lain, dengan sesama itu bisa mempengaruhi perilaku dan kebiasaan kita yang baik. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, ya maka itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Nah ini bacaan ini, realita ini berseberangan dengan khotbah yang saya bawakan tadi pagi di Kitab 3 itu tentang Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Makan bersama, diskusi bersama, sharing bersama, sampai dia dikritik oleh ahli Farisi. Ya kalau saya membahasakan, loh kamu tuh Mesias anak Allah, engkau tuh kan harusnya tahu bahwa orang-orang itu kotor, orang-orang itu najis, orang itu haram, orang-orang berdosa, itu mereka para pezina, mereka para pelacur, mereka pemungut cukai, orang miskin, dan lain sebagainya, orang cacat. Kenapa malah didekati? Kenapa malah diseramui, malah dijak ngomong makan bersama lagi? Nah di bacaan ini sempat membuat saya, tapi tunggu dulu nanti kita lihat apa alasan Yesus ya sebenarnya dia hadir di tengah-tengah orang berdosa dia, karena memang tujuan dia datang untuk apa Bapak Ibu? Ya, mencari orang-orang berdosa supaya Pak menerima pengampunan mereka, bisa bertobat, hidupnya kembali dipulihkan. Nah, hari ini Paulus memang apa yang terjadi di kota Efesus itu juga apa yang sama dengan apa yang saya katakan tadi. Pergaulan yang buruk itu bisa apa Bapak Ibu merusak kebiasaan yang baik. Loh, ada apa sebenarnya di kota Efesus? Ada apa Bapak Ibu saudara? Kalau kita mau membaca secara detail, saudara, di sana itu sebenarnya kota yang besar, kota perdagangan, dikatakan pusat agama-agama. Banyak kuil-kuil yang didirikan untuk penyembahan-penyembahan, ya, dikatakan berhala. Bahkan di kuil-kuil itu juga ada pelacur-pelacur rohani, pelacur rohani. Jadi luar biasa, ada dewa-dewi yang disembah, saudara. Kehidupan mereka sangat liar, bebas sekali. Seks itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, pelacuran dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Sama-sama senang, aku senang, dia senang dibayar, aku senang, hawa nafsuku terpenuhi. Nah ini situasi, saudara. Dikatakan situasi kegelapan yang menyekitari jemaat Tuhan, jemaat Efesus pada saat itu menjadi tantangan bagi jemaat Tuhan pada saat itu. Bagaimana menyikapinya? Waduh, ini ya repot juga Pak. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan seperti itu, masa kita tidak mau baur, masa kita tidak mau ikut bersama-sama membiungi itu apa? Ya. Kan biasa Pak, ya biasa. Kita kan dianggap musuh kalau kita tidak melebur, kalau kita tidak menyatu dengan mereka. Nah ini problem, saudara ya. Problem. Paulus menekankan terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan, saudara. Ini terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Tidak bisa kita hidup seperti bunglon. Besok ya, bunglon ya. Misalnya kita di lingkungan yang jahat, teman-teman korupsi, penipuan, ikut. Ya, Allah, teman-teman korupsi, mosok aku nggak ikut. Teman-teman berbuat ini kok masa nggak ikut. Kemudian di lingkungan yang baik, pelayanan, begitu ya, pelayanan, kemudian melakukan aksi sosial yang positif, ikut.
menclok sana, jadi hijau, menclok sini, jadi kuning ya. Maaf, pakai baju hijau jangan tersakiti. Yang kuning, pakai baju itu ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya Bapak, ini contoh aja ya. Menclok sana ya, seperti burung, ikut-ikutan tidak boleh. Rasul Paulus menegaskan, ya kita ini adalah anak-anak Allah. Ya kita harus berusaha bagaimana kita sadar dimanapun kita berada, kita tuh anak-anak Allah. Ini status kita. Seperti Anda yang sudah menikah. Yang menikah ada pakai cincin kawin nggak? Wah tidak Pak, kemarin pegadaian Pak, karena mau lebaran rapopo, seperti sonangsur rapopo. Jangan merasa bersalah, ini kan tanggung jawab. Ada yang bilang Pak, yang menikah, dimanapun Anda berada, statusnya tetap di rumah, di kantor, di masyarakat, di tempat kerja, status Anda apa? Menikah. Jangan lupa diri, wah itu sekoma, Joko ini, hujan. Udah gayanya kayak jejaka, lupa diri. Walaupun ada peluang Bapak Ibu ya, ada peluang. Tapi kita ingat statusku. Sudah menikah. Aduh, itu cantik pada. Aduh, itu baik banget. Aduh, ya, aku siap. Masuk ke polisi. Mah, gimana? Aku mau pulang. Waduh, harus begitu saudara. Kalau udah mulai tergoda, telepon istrinya atau telepon suami supaya difokuskan. Fokus kita dialihkan ke pasangan kita. Kecuali kalau kita mau digoda, ayo, oke deh, goyang dangdut dan sebagainya. Ini saudara. Jadi disitulah sebenarnya Paulus menegaskan, mari kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan di sini katakan apa? Ayat 1 sampai 2. Yang menjadi penurut, pribadi yang menuruti kehendak Allah, 1 sampai dengan 2. Menuruti Allah. Ini digambarkan identik antara orang tua dan anak, antara bapak dan anak. Jadi Allah identik dengan bapak dan kita sebagai anak. Ada hubungan keluarga. Kalau digambarkan Rasul Paulus ini. Jadi manusia ibaratkan anak Allah sebagai bapak, dan selanjutnya Paulus mengingatkan, mengajak umat untuk hidup di dalam kasih. Nah, jadi Paulus mengajak umat Allah di Efesus pada saat itu harus mendasari praktek hidup mereka dalam kasih dengan mengagumi Kristus. Ini ajakan Paulus ya, yang mana menyadarkan kita tentang sikap positif anak-anak Allah yang adalah anak-anak terang. Kemudian yang selanjutnya di ayat 3 sampai dengan 7, kalau Anda perhatikan tadi, di situ menunjukkan bagaimana status anggota jemaat sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikuduskan oleh karya penebusan Kristus, sehingga mereka pun harus menunjukkan citra diri mereka, sehingga tidak sepantasnya umat melakukan perbuatan apa? Yang senonoh. Perbuatan senonoh pada saat itu ya penyakit masyarakat itu ya, sehingga dampaknya itu bisa mempengaruhi perilaku jemaat. Di Paulus mengingatkan, jauhi pencabulan, ya, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Orang nggak sadar, orang hidup serakah. Saya sering menggoda juga nih. Saya 100, saya dari ibu saya kalau kenyang itu selawin. Selawin, kok selawin kok Pak? Allah, ini batinnya orang batin kok ya. Tapi sakit. Kok sakit? Aku nomor 100 kok, ya tak tinggal. Apa? Kita diajar itu tinggi dua kayaknya. Despiro pun sangat dosa Pak Ibrahim dulu. Lah aku sakit kok. Ya, mau dinaikkan dikit Pak. Ya 75.
Alah Gusti, wis ra gelem ya wis nggih Pak pun sampun. Tik saya. Bukan baku nih Pak. Enggak. Bapak Ibu saya guru semua. Masih belajar. Saya katakan Bu, yang ngomongnya aja lebay. Pak, aku badannya sidik. Ya. Kamu bilang aja, ya Pak, yang bati tapi ya cukuplah untung. Ini bagus nih banget Pak. Modalnya sekian. Saya nggak butuh itu. Dan yang butuh kita bukan saja slow santai ya, dan sebagainya. Itu serakah ini dapat modal yang lebih ya. Misalnya parkir botol tari sawong 5.000 saya pernah itu 5.000 tuh Pak. Nah betul Pak, oh yaudah saya nggak mau melawan guys. Daripada saya padu berbuat dosa. Kalau di pasar saya malah dibebaskan. Enggak Pak, betul, nggak mau. Kok melarang saya tidak membayar? Saya lebih suka memberkati orang. Walaupun saya dalam keterbatasan. Amin Bapak Ibu. Terbatas bisa nggak memberkati orang? Tidak asal nunggu Anda kaya, tidak asal nunggu Anda berlimpah. Anda bisa memberi dari kekurangan. Anda bisa berbagi dalam keterbatasan. Kan begitu. Nah, kemudian apalagi jauhi perkataan kotor, kosong, sembrono. Kamu ki orang-orang kudus. Yang terpenting adalah apa? Ucapan syukur. Bukan ucapan syukur main misalnya. Kita itu mengucap syukur atau ucap syukur? Syukur uripmu karo syukur. Ada nggak yang nyukur ke pasangannya, anaknya, keluarga lain? Senang betul orang lain susah betul orang lain senang. Ada nggak? Wah itu seperti itu. Nggak punya duit kalau nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, nggak pernah berikan persembahan, langsung malah menjudge, menghakimi. Lorona itu karena dosamu, nggak pernah memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Allah menghakimi. Kayak orang Israel kan buta sejak lahir, ini dosanya bapaknya, dosanya baik, ini dosanya lurit, bapak itu telurnya di bawah. Nggak boleh bapak itu. Bisa jadi dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam masalah ada karya Tuhan yang ingin dinyatakan. Amin. Kebutaan pada saat itu dianggap aib dosa. Tapi justru melalui kebutaan itu kuasa Tuhan dinyatakan. Ini yang saya tekankan pada warga dan jemaat. Kamu dikasih masalah, terima kasih sama Tuhan. Kok terima kasih gimana Pak? Terima kasih. Kamu sedang diuji. Kalau kamu lulus, kamu akan naik tingkat. Kalau kamu lagi naik tingkat, itu bahagia. Ubah setiap masalah menjadi sebuah potensi untuk kamu semakin menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah Kristus. Begitu, positif thinking saudara. Mengucap syukur ya kepada Tuhan. Punya suami satu, mengucap syukur. Punya istri satu, mengucap syukur. Punya anak ratu nakal, mengucap syukur. Punya rezeki yang cukup, mengucap syukur. Diberi motor satu, mengucap syukur. Belum punya mobil, bisa mengucap syukur. Belum bisa bangun rumah bagus, bisa mengucap syukur. Korupsi ben cepet bisa punya mobil, bisa bangun rumah yang bagus. Oke. Belum. Nah ini yang Paulus tidak mau seperti ini. Jadi Paulus dengan tegas melarang bahwa tidak ada tempat bagi orang-orang sundal, orang cemar, serakah, penyembah berhala dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi Paulus di sini menyebutkan 3 hal: sundal, cemar, serakah. Jadi disinilah sebagai penyembah berhala. Ini 3 kali sebagai orang yang sundal, berbuat cemar, serakah, itu penyembah berhala. Karena penyembah berhala bukanlah sekedar menyembah patung, tidak. Ketika Anda serakah, berbuat kecemaran, ketika Anda berlaku cemar, Anda dikatakan penyembah berhala. Penyembah berhala tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, dapat poin baru Bapak Ibu ya.
Ada kalau ini penyembah berhala dong. Tidak harus ada patung disembah-sembah, dikasih asap dan sebagainya. Nah, jadi dalam bacaan ini Paulus mengingatkan jemaat waspada. Menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang itu juga harus waspada. Kita bisa jatuh, hamba Tuhan juga bisa jatuh. Di sini Paulus menegaskan jangan berkawan dengan para penyembah berhala, orang sundal, orang cemar, orang serakah, dan penyesat, orang durhaka. Tetapi hiduplah di dalam terang Tuhan. Ini Paulus membandingkan hidup dalam kegelapan seperti itu tadi, kemudian hidup dalam terang Tuhan. Dulu kamu memang hidup dalam kegelapan jemaat Tuhan, tapi sekarang kamu ada di dalam terang Tuhan. Terus ada perbedaan cara hidup. Dan memang ada yang merasa wah jadi anak Tuhan itu angin ya. Susah gimana loh, kamu juga gak puasa. Puasa gak? 40 hari. Ini kan masa-masa prapaskah. Ada puasa? Enggak, gereja gak nyuruh kok Pak, gak nyuruh. Katanya kamu Yesus inside me, Yesus teladan saya, Yesus puasa. Masa kita gak puasa? Katanya orang Kristen angel, kita kan gak pernah dipaksa. Tapi puasa itu jadi sekedar masalah makanan minuman, tapi juga pada menekan hawa nafsu, keinginan yang tadinya senangnya royal di pasar. Wah itu beli 3 dapat 1, beli 1 dapat 3. Wah tertarik tuh, belanja. Mulai ditekan. Biasanya itu senang jajan. Seminggu berapa kali jajan waktu ini? Wah, ditekan. Terus sehari makan 5 kali ditekan, sehari menjadi sekali 2 kali makan. Ya 5 piring kecil-kecil. Wah makannya sedikit, iya. Tapi peng 5, ya sama saja. Lepek-lepek itu tapi 5 kali piring kecil. Nah jadi ya kita sebagai anak-anak terang ya tetap harus sadar diri, kita punya konsekuensi ya bagi anak-anak terang itu. Yang mengapa kita hidup sebagai anak-anak terang? Allah menghendaki supaya saya dan saudara itu menghasilkan buah Bapak Ibu. Menghasilkan buah. Buah apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Pastikan Bapak Ibu pohon ara, pit anjir yang tidak mendatangkan buah, tidak berbuah, diapakan? Dipotong. Jangan sampai saya dan saudara, Tuhan sudah menanam, Tuhan ingin menikmati buahnya, ternyata ini wet kurang ajar, gak buah. Aku pengen makan buahnya, mana buahnya? Gak ada Tuhan, dah sekarang tebang itu pohon itu, gak ada hasilnya. Kesuwen, ganti pohon yang lain. Maka Ibu itu selalu terngiang yang dalam pikiran saya. Jangan sampai kita menjadi pohon ara yang ditebang, karena sudah nggak berguna. Kalau masih ada waktu, mari kita menghasilkan buah, ambil bagian dalam kehidupan terang, tinggalkan kegelapan yang membawakan apa-apa. Dan mari saatnya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi Paulus mengajak kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, di sini ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Apa tadi? Yang pertama, jemaat menurut Allah. Jadilah jemaat yang menurut kehendak Allah. Ya, jadi apapun yang kita hadapi persoalan hidup saudara, bersikaplah arif. Jangan seperti orang bebal. Tahu orang bebal Bapak Ibu? Dikandani ngeyel. Ayo murah. Orang bebal Bapak Ibu. Ojo ngaku terus orang apa? Yang belum jualan, bebal. Wis di ngomong piye?
Ya, Bapak Ibu saya ingatkan, tetap nekat, pacaran yang itu tetap nekat, setelah itu terjadilah yang mereka kehendaki misalnya. Bapak Ibunya harus kelimpuan dan sebagainya. Saya selalu menguatkan Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat. Persoalan itu dipakaikan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin membuat kita semakin rajin berdoa. Ya. Kalau nggak ada masalah, Anda akan ini tidak akan terus, sehat terus, bisa lupa Bapak Ibu. Masalah bisa kita maknai secara positif juga. Nah, jadi menurut Allah itu bagaimana caranya? Supaya kita hidup dalam terang Allah. Caranya adalah bagaimana? Menggunakan waktu dengan bijaksana. Anda punya banyak waktu, jangan gunakan dengan hal yang tidak bijaksana. Jangan terbuang dengan hal yang tidak positif. Ya, sering kan orang membuang waktu. Ya, saya tidak anti ngomong, tidak anti kumpul-kumpul. Tapi kalau kita merasa tidak efektif, ya kita kurang. Saya mendampingi keluarga muda, istrinya ngomel, itu sudah punya istri tapi tidak pernah rumah malu ngowe. Oh gitu. Kemana? Ya di situ Pak. Saya datang Pak lewat. Wih nongkrong, saya nongkrong. Ya. Lama-lama dia merasa lupa kok nongkrong. Nah nongkrong gue, ayo ke rumah. Main ke rumah. Akhirnya lama-lama dia merasa kok seperti ini dia mengurangi dan terus menggunakan waktu yang bijaksana. Jadi menurut Allah tetap berusaha hidup dekat dengan Tuhan, ya. Mengupayakan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara, mari saat ini kita tentukan pilihan kita, ya, sebagai anak-anak terang yang jangan menjadi bunglon, ya, plok sana, plok sini, biar peluang, sing menguntungkan yang mana? Kita ini anak-anak terus jadi bayar saya kan udah saya bilang dengan harga yang sangat mahal. Ini kasih yang tanpa syarat, ya karena dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan seluruh dirinya untuk orang yang diselamatkan. Sekarang kalau Bapak Ibu mengasihi keluarga Anda, mengasihi persekutuan ini, mengasihi masyarakat kita, Anda harus menunjukkan pengorbanan. Setuju? Suami mengasihi istri untuk pengorbanannya apa? Istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak bentuk pengorbanannya apa? Anak mengasihi orang tua bentuk pengorbanannya apa? Jemaat mengasihi pendetanya, pengorbanannya apa? Pendeta mengasihi jemaat, bentuk pengorbanannya apa? Baru mau berdoa, Tuhan, saya mau istirahat, Tuhan berkati saya. Amin. Malam ini, Pak, ini ada yang sumpah, bisa ini. Pakai istri, Bu, ditolak. Tolak gimana? Kita tuh 24 jam, katanya kayak budi. Itu Pak Ian ya? Ini gawat darurat kan? Saya enggak sih, enggak seperti itu. Ini image, kita harus siap, ready for this. Mengorbankan apa? Waktu untuk istirahat, korbankan. Bahkan kadang-kadang kita melihat orang yang kekurangan apa? Kita hanya kasihan dia dulu, simpati, harusnya empati, mengorbankan harta kita atau apa. Jika pasangan Anda berbuat salah, Bapak Ibu, pasangan Anda melukai hati Anda, anak Anda melukai hati Anda, orang tua melukai hati, kita mau mengasihi dia nih. Kalau mengasihi bentuk pengorbanannya apa? Apa bukan? Mau? Maafkan. Bisa? Berapa kali maksimal memaafkan? Berapa kali maksimal mengampuni? 77 kali bisa, Mbak? Kamu diselingkuh sampai 3 kali bisa mengampuni? Contoh aja, kamu terluka, dilukai, bisa mengampuni. Secara manusiawi sulit. Tapi saya berpikir, mengapa kok 77 kali? Itu hal yang mustahil, hal yang mustahil. Ya. Jadi, ya itu saya menemukan pertemuan bahwa kita mau mengampuni karena kita
sadar kita juga sering berbuat salah. Pak, aku minta maaf. Ya, Pak juga sering berbuat salah nih. Pak, aku mau minta maaf, aku salah. Ya, aku minta maaf. Ya, minta maaf. Aku masuk kamar nangis. Itu tak cukup ini. Saya harus memaafkan. Gimana? Makanya minta Roh Kudus, nuwun power, itu bahasanya. Namun aku kuat. Aku hidup di dalam tuntunan Tuhan, aku hidup dalam perintah Tuhan. Aku mau hidup Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi kegelapan. Aku minta tolong. Karena yang pada dasarnya saya dan saudara pasti akan selalu jatuh, akan selalu tenggelam dalam kelemahan kita. Makanya minta kekuatan dari Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Kekuatan pada Tuhan, termasuk kekuatan dalam mendengarkan firman Tuhan. Panjang sekali Pak ya, mumpung ya masih ada di sini. Kira-kira ini saudara, pesan Paulus, pesan Tuhan melalui Paulus pada jemaat yang ada di kota Efesus pada saat itu. Mari kita tentukan sikap kita. Kita jangan seperti bunglon. Kita tentukan hidup dalam terang, jauhi yang gelap-gelap. Kiranya Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dengan doa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Dalam firman ini juga boleh menjadi penolong bagi hidup kami. Apakah kami sudah hidup Tuhan menjadi anak Tuhan, dan biarlah juga firman ini boleh semakin membukakan hati kami. Kami boleh mulai berkomitmen Tuhan untuk kami melakukan perbuatan hidup yang baik sesuai dengan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau juga memimpin kami, menguatkan setiap komitmen kami Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Biarlah perkataan kami, lidah bibir kami, serta perbuatan kami memancarkan kebaikan dan terang kasih-Mu Tuhan Yesus di sekitar kami. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Yosi Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman hari ini. Kiranya Tuhan semakin berkati dan Tuhan semakin pakai dalam pelayanannya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga sertai, berkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, serta damai, sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai dasar firman Tuhan. Kita akan ambil dari kitab Amsal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah semesta alam, yang senantiasa mengaruniakan yang terbaik buat seluruh kehidupan kami. Setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri, setiap detak jantung yang ada dalam diri kami, setiap hal terbaik yang Tuhan sudah beri, itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga kami patut mengucap syukur dalam segala hal. Saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui berkat yang Engkau telah curahkan dalam seluruh kehidupan kami, dari setiap aktivitas pekerjaan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan sebagian yang Tuhan berikan kepada kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Yesus, kiranya Engkau berikan hikmat marifat juga untuk setiap pengelola. Biarlah kami semua siap mempersembahkan dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan harta yang Kau limpahkan kepada kami. Inilah persembahan kami, layakkan dan sucikan, dan kami siap mempersembahkan.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari semua. Saya akan membacakan warta jemaat. Silakan Bapak Ibu, Saudara, Saudari menyimak. Majelis GKMI Siloam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kepada seluruh jemaat serta tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir bisa memperkenalkan diri? Tidak ada ya. Ada 7 warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Suwarno YS pada tanggal 2 April. Kemudian yang kedua, Ibu Eva Aprilia sama pada tanggal 2 April. Yang ketiga, Bapak Warsono Tri Arianto pada tanggal 3 April. Yang keempat, Saudari Equastin M. Rosidia atau dia pada tanggal 3 April. Kemudian yang kelima, Yeskiel Elsa Christian atau adik Kiel pada tanggal 4 April. Yang keenam, Sengki Aji Saputri pada tanggal 5 April.
Yang ketujuh, Natania Tiana Dewi pada 5 April. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang hadir untuk diberikan aplaus? Terima kasih, Tuhan memberkati. Majelis hamba Tuhan dan jemaat GKI Misroam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Yosi Nugroho dari GKJ Salatiga atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Pendeta Muda Yemiko melayani pemberitaan firman Tuhan bagi jemaat cabang Grobogan. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Telah pulang ke rumah Bapa dalam damai pada hari Jumat 28 Maret 2025 atas nama Ibu kekasih kita Ibu Kusni atau Mbah Kus, ibunda tercinta dari menantua Bapak Agus Budiono. Pelayanan ibadah penutupan peti dan penghiburan telah dilakukan pada hari dan tanggal tersebut. Majelis hamba Tuhan dan jemaat GKI Misroam ikut berbela rasa dan berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk info PPFT sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka kelas PPFT yang sedianya dilaksanakan dalam minggu ini diundur minggu depan. Mohon perhatian para petugas pelayan firman Tuhan rayon. Masih sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, untuk ibadah kategorial komisi rayon juga diadakan atau diliburkan. Untuk info persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyimak di warta. Jikalau ada evaluasi dan koreksi, mohon bisa disampaikan kepada majelis. Oke, demikian warta jemaat pada hari Minggu 30 Maret 2025 dan saya sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersama dengan umat-Mu, jemaat GKI Misroam, datang mengambil tahta kemuliaan surga. Saya membawa rasa syukur kami dan permohonan kami dalam syafaat ini. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi, keluarga, jemaat-Mu GKI Misroam di tempat ini. Dan Tuhan senantiasa menyertai, menolong dan memberkati setiap aktivitas, setiap pergumulan yang dihadapi. Dan kiranya kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan itu senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dengan segala pergumulan permasalahan yang dirasakan. Kami mengimani ya Tuhan, bahwa keluarga ini idealnya ada sebagai ruang bagi kami, anggota keluarga, berakar, bertumbuh di dalam Kristus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, bukan justru sebaliknya. Kami ingin menjadi suami, istri, orang tua, menjadi anak yang hidup di dalam terang, meneladani kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang selalu penuh dengan pengorbanan. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang boleh setiap pribadi keluarga, Tuhan turut serta Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk gereja, Tuhan di tempat ini kami Siloam, para pelayan, para pendeta, Bapak Pendeta Muda Yemiko, ada Bapak Pendeta Emeritus Natalias, para pelayan
majelis, bahkan juga jemaat menyerahkan Tuhan. Setiap komponen di GKMI Suami Tuhan pakai setiap komponen ini untuk boleh menghadirkan suasana relasi yang kondusif, satu dengan yang lain, saling bersinergi dengan mengarah pada sebuah tujuan. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama-nama pribadi kami yang dipermuliakan. Berkati ya Tuhan untuk program-program gereja GKMI Selamat di tahun 2025 Tuhan, khususnya dalam minggu Prapaskah dan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong umat bisa menghayati masa-masa Prapaskah ini dalam berbagai kegiatan momen perayaan minggu Prapaskah yang keempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap jemaat yang sakit, yang ada dalam perkumpulan yang lemah iman. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Tuhan akan Tuhan nyatakan melalui kehadiran orang-orang yang terkasih yang dekatnya, melalui kehadiran para sahabat, kehadiran para pelayan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk GKMI Siloam yang saat ini sedang merenovasi pastori dan ruang ibadah. Kiranya Tuhan berkati alokasi dana yang sudah masuk ini sungguh-sungguh boleh digunakan, dan pada hari yang kami mengimani ini proyek Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkan pembangunan atau renovasi ini. Ya, pada saat nanti renovasi pastori dan ruang ibadah selesai pada waktunya dan mudah-mudahan yang baik. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk cabang Kerobokan GKMI Selamat Tuhan berkati yang saat ini sedang dilayani dikunjungi Bapak PDM Gemiku, dan Tuhan jemaat di sana sudah merasakan berkat sukacita dari Tuhan, dan jemaat di sana pada saatnya nanti sungguh-sungguh boleh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami di saat ini, khususnya di mana kami akan bersama-sama dengan saudara kami non-muslim, kami akan merayakan sebuah tradisi dalam bangsa ini, tradisi silaturahmi, perayaan hari raya kemenangan bagi saudara kami yang non-muslim, yang muslim. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami pun juga terpanggil untuk ambil bagian dalam sukacita mereka. Kami ikut saling mengunjungi, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami ingin sebagai anak-anak Tuhan, kehadiran kami juga boleh menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kebersamaan kami. Berkati para pemudik yang masih dalam perjalanan mungkin menuju tempat masing-masing, berkati supaya semua boleh sampai di tujuan dengan selamat, dan pada akhirnya boleh merayakan sukacita bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan para pemimpin kami Tuhan, di masyarakat kami, di pusat, biar semua pemimpin kami senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat yang dipimpin, masyarakat yang dipimpin. Kami percaya Tuhan yang memilih para pemimpin kami, Tuhan juga akan memperlengkapi mereka, menolong mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami serahkan berbagai masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan relasi bangsa dengan bangsa-bangsa di luar di dunia ini. Kami percaya Engkau selalu hadir, menyertai, menolong, dan berkati bangsa kami ini. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syukur dan syafaat kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya, pribadi, keluarga, jemaat GKMI Siloam ini, masyarakat bangsa dan negara kami, dunia ini seutuhnya ke dalam tangan empat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, bersyukur untuk ibadah hari ini kita telah sampai di penghujung ibadah. Mari kita pulang membawa berkat dari Tuhan dan semakin bersinar menjadi anak-anak Tuhan di luar sana, berikan berkat dan sukacita. Kita naikkan pujian pamungkas kita. Yesus mau kami bercahaya.
Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen pemerintahan yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengaku iman demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, sebelum umat meninggalkan tempat ini, kita semua diingatkan untuk senantiasa menyadari panggilan dan pengurusan dari Tuhan. Pulanglah ke tempat di mana Anda berada, jadilah saksi Tuhan yang selalu mencerminkan terang Kristus. Jadilah saksi Tuhan yang punya sikap yang tegas untuk hidup di dalam terang, menjauhi kegelapan. Jadi saksi Tuhan yang membawa pengaruh bagi banyak orang. Pulanglah dan terima berkat Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera melingkupi kita semua dan kita semua sehat diberkati Tuhan. Amin. Amin.